Ya, meski menuai polemik, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu ini sebetulnya ditujukan untuk membawa sejumlah manfaat. Dalam undang-undang ini terdapat amanat untuk pembentukan lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund. Nah, lantas seperti apa nih lembaga ini bisa membawa keuntungan bagi Indonesia ke depannya? Kita akan simak dalam Temasek ala Jokowi siap lahir. Nah, melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, pemerintah akan memiliki Sovereign Wealth Fund atau SWF ala Indonesia yang diberi nama Pengelola Investasi ataupun juga Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Nah, sebelum kita ulas lebih jauh sebetulnya apa sih SWF itu? Secara simpel, SWF ini adalah kolam dana milik pemerintah yang digunakan untuk berbagai kepentingan negara. Nah, dari mana dananya? Ini rupanya macam-macam. Di antaranya adalah cadangan devisa milik Bank Sentral Negara tersebut, kemudian juga bisa dari akumulasi surplus perdagangan maupun juga surplus anggaran dan juga dari dana hasil investasi hingga dana investasi dari luar negeri. Nah, dalam UU Ciptaker bab ke-10 ini tentang investasi pemerintah pusat dan juga kemudahan proyek strategis nasional, ini telah disebutkan ataupun juga diatur ya sejumlah ketentuan-ketentuan terkait SWF ala Indonesia ataupun juga tadi disebut dengan namanya adalah Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Nah, lembaga ini akan menjadi wadah investasi dari luar negeri untuk berbagai proyek pembangunan yang ada di dalam negeri, ini khususnya adalah proyek strategis nasional ataupun juga PSN. Nah, kedepannya lembaga ini terdiri dari Dewan Pengawas dan juga Dewan Direktur, di mana nantinya Dewan Pengawas ini juga terdiri dari dari Menteri Keuangan sebagai ketua, kemudian juga ada Menteri BUMN dan juga 3 anggota lainnya dari kalangan profesional. Kemudian disebutkan juga bahwa modal awal untuk pembentukan lembaga ini pun juga telah ditetapkan sebesar 15 triliun rupiah. Nah, menariknya sebetulnya ini ada sedikit perbedaan ya antara SWF di dalam negeri dan juga SWF pada umumnya di luar negeri. Nah, jadi SWF ini biasa dibentuk oleh negara-negara yang memiliki surplus anggaran, neraca dagang dan juga transaksi berjalan. Namun Indonesia bisa kita katakan ini seluruhnya serba defisit, sehingga mau tidak mau modal awal untuk pembentukan SWF ini adalah berasal dari dana APBN Indonesia. Nah, kemudian Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryaatmojo ini juga pernah menyebutkan lembaga ini nantinya bisa memanage ya aset BUMN dan juga cash seperti lembaga pengelola dana pendidikan ataupun juga LPDP. Nah, sebagai informasi, lembaga yang memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia ini juga beroperasi di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan serta Kementerian Agama. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa tujuan dari SWF ala Indonesia ataupun juga LPI ini adalah untuk menarik investor asing sebanyak-banyaknya masuk ke dalam negeri dan juga mengalirkan dana-dana tersebut untuk pembangunan proyek strategis nasional. Karena nyatanya selama ini memang pendanaan dari dalam negeri ini kerap tidak mencukupi. Sebagai informasi, proyek strategis nasional atau PSN ini adalah proyek-proyek infrastruktur strategis di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi totalnya ini adalah ada 223 proyek yang mana proyek ini termasuk diantaranya pembangunan jalan tol, bandara, bendungan, kawasan industri hingga kawasan ekonomi khusus yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, memang sebagai negara berkembang, Indonesia ini masih sangat membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga kesejahteraan rakyat. Dan inilah yang memang menjadi fokus pemerintah Presiden Joko Widodo sebelum pandemi COVID-19 ini masuk ke tanah air. Nah, Presiden juga sebelumnya sempat menyebutkan ya bahwa dengan adanya aturan Omnibus Law, termasuk ini adalah amanat pembentukan LPI di dalamnya, maka dana asing ini akan bisa mengalir deras ke Indonesia. Dan bahkan Jokowi juga menyebutkan minimal inflow yang masuk ke Indonesia ini bisa mencapai angka 20 miliar dolar Amerika Serikat, bukan rupiah tapi dalam dolar. Dan memang sudah ada beberapa investor yang juga telah berkomitmen untuk masuk ke dalam SWF Indonesia. Antaranya adalah Uni Emirat Arab, di mana kunjungan Jokowi pada awal tahun ini juga berhasil membawa pulang komitmen investasi sebesar 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan investasi Jepang milik Masayoshi Son, SoftBank ini juga telah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia dan akhirnya nanti bisa ditampung melalui SWF ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sebetulnya
Cikal bakal dari SWF di dalam negeri ini memang sudah ada sejak lama. Di antaranya adalah Pusat Investasi Pemerintah atau PIP, di mana ini adalah bertujuan untuk investasi berupa pembiayaan ke UMKM yang ada di Indonesia. Meski demikian, lembaga ini rupanya dibubarkan pada tahun 2015 karena kinerjanya tidak sesuai harapan. Dan akhirnya aset-aset yang dimiliki oleh PIP yang mencapai angka 18,4 triliun rupiah ini akhirnya dialihkan ke PT Sarana Multi Infrastruktur ataupun juga lembaga sejenis yang bertujuan untuk membantu mendanai ambisi proyek pembangunan infrastruktur di tahun 2015 silam. Selain itu, pernah ada pula yang namanya pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA Center. Ini termasuk subunit di Bappenas. Jadi PINA Center ini bertindak sebagai konsultan untuk mendukung perusahaan swasta dan juga BUMN yang menangani proyek infrastruktur, baik proyek strategis nasional maupun juga non-PSN. Dan unit ini juga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan penggalangan dana ataupun juga kolaborasi dengan investor asing lainnya. Namun di awal tahun 2020, tugas dari PINA Center ini selesai dan akhirnya dibubarkan ya pada awal tahun ini. Kita lihat juga, jadi meski sebetulnya cikal bakal SWF ini cenderung kurang nendang ataupun juga sifatnya ini agak kurang timeless begitu ya. Namun di bawah kemudahan regulasi yang ditawarkan oleh Omnibus Law, pemerintah pun optimistis SWF atau LPI ini akan sukses membawa kemajuan bagi investasi dan juga pembangunan Indonesia. Kementerian BUMN ini bahkan juga memperkirakan SWF ataupun juga Lembaga Pengelola Investasi Indonesia ini nantinya bisa menyaingi Temasek Holding milik Singapura. Bayangkan, ini adalah mimpi besar begitu ya. Apabila seluruh dan ini disebutkan ini bisa terjadi kejadian menjadi nyata apabila seluruh perseroan plat merah ini melantai di bursa saham. Jadi Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa aset BUMN ini mencapai lebih dari 8.000 triliun rupiah. Dan nilai ini bahkan melebihi aset pemerintah yang sekitar 6.600 triliun rupiah. Bayangkan, sementara total revenue ataupun juga pendapatan BUMN sebelum pandemi COVID-19 ini mencapai angka 2.400 triliun rupiah. Dan yang mana jumlah ini hampir sama dengan besaran pendapatan dan juga belanja negara ataupun juga APBN Indonesia. Nah, dengan asumsi sebelum pandemi COVID-19 ini rata-rata sales to price ratio dari Bursa Efek Indonesia ini sebesar 3 hingga 4 kalinya, sehingga jika dihitung ini maka didapatkan market value sebesar 480 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ia pun mengklaim nilai ini setara atau justru lebih besar dibandingkan Temasek Holding milik Singapura, di mana pada akhir tahun 2019 lalu ini net worth value dari Temasek mencapai angka 230 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, berikutnya, jika kita berkaca ke kancah internasional, saat ini sebetulnya SWF yang paling besar di dunia saat ini adalah berasal dari Norwegia, yaitu Norway Government Pension Fund Global. Ini yang terbesar di dunia, nomor 1 begitu ya. Jadi SWF ini dikelola oleh Bank Sentral melalui Norges Bank Investment Management dan juga mengelola dana hingga 10,42 triliun Norwegian Crown. Atau sekitar, kalau kita rupiahin ini adalah 808 triliun rupiah, bayangkan. Dan di posisi kedua kemudian ada juga China Investment Corporation, ini asal China. Kemudian di posisi ketiga ada juga Abu Dhabi Investment Corporation dengan nilai dana kelolaan yang juga sebetulnya tidak main-main begitu. Kemudian selain itu di negara tetangga kita, Singapura juga memiliki satu lagi SWF selain Temasek Holding yang diberi nama GIC Private Limited. Jadi GIC ini dibentuk pada tahun 1981 lalu dan kini sudah mengelola aset lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat yang tersebar di 40 negara. Dan selain itu negara tetangga kita ini juga sudah memiliki SWF yang dinamakan Khazanah Nasional, itu dari Malaysia. Nah, artinya dengan adanya sovereign wealth fund ini diharapkan ke depannya Indonesia tidak kalah ya dengan negara-negara lainnya dalam hal menarik investasi ke dalam negeri. Apalagi sudah jelas tujuan dari investasi ini adalah untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri, sehingga ke depannya ini juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi dan juga tentunya adalah kesejahteraan ekonomi yang merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.